Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mulis SPD MPD dan Ibu Haji Tri Wahyuningsi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Perkenalkan, nama saya Nelta Marci Fedorogoga dengan NIM 23051161106. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia, khususnya kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada tahun 2004. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia atau HAM seluruh warga negaranya. Namun, sejarah mencatat bahwa berbagai pelanggaran HAM berat telah terjadi, terutama pada masa transisi dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi. Salah satu kasus paling tragis dan simbolik dari pelanggaran HAM ini adalah pembunuhan terhadap Munir Soetholib, seorang aktivis HAM yang tewas pada 7 September 2004 dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Munir Soetholib adalah salah satu figur paling menonjol dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Ia dikenal luas sebagai aktivis yang tanpa lelah membela korban-korban pelanggaran HAM baik oleh militer maupun institusi negara lainnya. Keterlibatannya dalam pengungkapan kasus penculikan aktivis 1998, pembantaian di Talang Sari, dan pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, serta kekejaman di Timor Timur menjadikannya sebagai ancaman serius bagi kekuatan-kekuatan yang selama bertahun-tahun ini menikmati impunitas atas kejahatan mereka. Oleh karena itu, kematian Munir secara tragis dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September tahun 2004 tidak hanya menimbulkan duka, tetapi juga kecurigaan akan keterlibatan aparat negara dalam upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Pembunuhan Munir bukan sekedar kasus kriminal biasa, melainkan sebuah tindakan yang syarat dengan muatan politik, pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kasus ini mengguncang publik karena menunjukkan bahwa bahkan setelah era reformasi, aparat negara masih memiliki kemampuan, bahkan memiliki keberanian untuk membungkam aktivis secara keji, bahkan secara rahasia. Lebih dari itu, kematian Munir menjadi simbol kerapuhan penegakan hukum dan perlindungan terhadap pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Pembunuhan Munir Soetholib tidak bisa dilepaskan dari peran sentralnya sebagai aktivis hak asasi manusia yang konsisten membongkar kejahatan negara. Munir menjadi ancaman bagi sejumlah pihak karena keterlibatannya dalam pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Aktivis Munir seringkali membawa tekanan terhadap institusi negara seperti militer, kepolisian, dan intelijen. Tidak sedikit petinggi negara yang merasa terancam oleh data dan informasi yang berhasil diungkap oleh Munir. Dengan latar belakang politik yang masih belum sepenuhnya demokratis pasca reformasi, serta belum adanya reformasi total di tubuh institusi keamanan dan intelijen, keberadaan Munir dianggap sebagai hambatan. Dugaan pun mengarah pada keterlibatan aktor-aktor dalam negara yang berusaha membungkam suara Munir secara permanen. Latar belakang ini menjadi cermin dari persoalan besar dalam sistem hukum dan keamanan nasional Indonesia, bahwa belum adanya reformasi total dalam institusi-institusi negara yang memiliki sejarah panjang.
Ketidakmampuan negara dalam memberikan keadilan dalam kasus Munir memperlihatkan bahwa kepentingan politik dan kekuasaan dapat menghambat tegaknya keadilan. Padahal hak atas hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan dijamin dalam berbagai konvensi internasional maupun hukum nasional. Selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu siapa itu Bapak Munir. Korban dalam kasus ini adalah Munir Soetolib, kelahiran Malang, Jawa Timur, yang lahir pada tanggal 8 Desember 1965. Ia adalah pendiri Kontras, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, serta beliau merupakan pejuang HAM yang dihormati baik di dalam maupun luar negeri. Munir berjuang untuk korban kekerasan negara dengan pendekatan hukum dan advokasi. Karena dedikasinya, ia pernah menerima penghargaan internasional seperti The Right Livelihood Award pada tahun 2000. Kematian Munir bukan hanya kehilangan bagi keluarga dan rekan aktivis, tetapi juga menjadi pukulan besar bagi para pejuang hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Ada 3 pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan kasus Munir Soetolib. Yang pertama yaitu Bapak Polikarpus Budihari Priyanto yang merupakan seorang pilot Garuda Indonesia. Lalu ada Indra Setiawan yang merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia, dan nama lain yang menjadi sorotan adalah Mujdi Purwopradjono yang merupakan mantan Deputi Kelima Badan Intelijen Negara. Pada tanggal 7 September pada tahun 2004, Munir berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi pasca sarjana S2 di Universitas Utrecht, Belanda. Ia menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 dengan rute Jakarta-Amsterdam dan transit di Bandara Changi, Singapura. Dalam penerbangan dari Jakarta menuju Singapura, Munir tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Selama penerbangan, Bapak Munir ada mengonsumsi makanan dan minuman, salah satunya yaitu es jeruk. Namun 2 jam setelah keberangkatan dari Singapura, dalam penerbangan menuju Amsterdam, Munir mulai mengeluhkan rasa mual, muntah, dan nyeri hebat. Ia sempat mendapat pertolongan dari awak kabin dan penumpang yang saat itu berprofesi sebagai seorang dokter. Namun kondisinya terus memburuk. 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam, tepatnya di atas wilayah udara Rumania, Munir dinyatakan meninggal dunia di ketinggian 40.000 kaki. Otopsi yang dilakukan oleh Institut Forensik Belanda atau NFY mengungkapkan bahwa Munir meninggal akibat keracunan arsenik dalam dosis fatal. Kandungan arsenik ini ditemukan di dalam darah, air seni, dan jantungnya. Racun ini diketahui bekerja secara sistematik dan menyebabkan kematian secara perlahan namun pasti. Hasil investigasi menunjukkan bahwa racun kemungkinan besar diberikan saat transit atau sebelum keberangkatan di Jakarta. 2 bulan setelah kejadian, polisi Belanda dan Indonesia mengonfirmasi kematian Munir akibat keracunan. Racun arsenik adalah zat yang sangat beracun yang dapat menyebabkan keracunan hingga kematian. Racun arsenik tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa, sehingga sulit dideteksi ketika tertelan. Arsenik bekerja dalam hitungan lebih dari 3 jam, sehingga Munir masih sempat menunjukkan gejala keracunan seperti muntah dan sakit perut sebelum meninggal, yang membuat kematiannya tersebut tampak seperti sakit biasa pada awalnya. Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda Indonesia
yang pada hari itu tidak bertugas atau cuti sebagai penerbang utama diduga secara khusus ditempatkan dalam penerbangan itu melalui manipulasi surat tugas dari direksi Garuda. Ia duduk bersama Munir dan diduga kuat sebagai orang yang memberikan minuman mengandung arsenik tersebut kepada Munir. Berdasarkan penyelidikan, Polikarpus Budihari Priyanto ditetapkan sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Munir. Ia divonis bersalah karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan memberikan racun arsenik kepada Munir. Pada 18 Maret 2005, Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda Indonesia yang diduga memasukkan racun arsenik ke tubuh Munir, ditetapkan sebagai tersangka. Polikarpus mengaku sebagai pelaku yang memasukkan racun meskipun hari itu adalah hari liburnya. Ia mendapatkan surat tugas dari mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, yaitu Indra Setiawan, yang diduga membantu pelaksanaan pembunuhan. Indra Setiawan yang merupakan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia diduga memberikan surat tugas palsu kepada Polikarpus, sehingga ia juga dikenakan hukuman 1 tahun penjara. Polikarpus awalnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, namun dikurangi menjadi 14 tahun penjara. Pengurangan hukuman Polikarpus menjadi 14 tahun adalah hasil putusan Mahkamah Agung dalam proses peninjauan kembali yang alasan detailnya tidak dipublikasikan. Mujdi Purwopratjona yang merupakan mantan Deputi Kelima Badan Intelijen Negara diduga kuat sebagai otak intelektual di balik kasus ini. Namun Mujdi divonis bebas pada akhir 2008 dalam putusan yang sangat kontroversial. Komunitas intens antara Polikarpus dan Mujdi sebelum dan setelah pembunuhan menjadi salah satu bukti yang diungkap di pengadilan. Namun bukti ini tidak cukup untuk menghukum Mujdi. Keputusan pengadilan ini menuai kritik karena proses pembuktiannya dinilai tidak transparan dan syarat kepentingan politik. Setelah kematian Munir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencarian fakta atau TPF yang bertugas untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembunuhan tersebut. Hasil penyelidikan dari tim pencarian fakta menemukan bahwa pembunuhan Munir dilakukan secara terstruktur dan terencana dan diduga melibatkan pihak-pihak berkedudukan tinggi termasuk dari Maskapai Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara. TPF juga berhasil mengidentifikasi sejumlah aktor dan pola perencanaan pembunuhan. Namun laporan final mereka tidak pernah diumumkan secara resmi kepada publik. Hingga kini, publik hanya mengetahui garis besar laporan TPF dari kebocoran informasi. Tim pencarian fakta dari kasus Munir yang dibentuk oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menemukan bahwa Munir sudah masuk dalam daftar operasi intelijen sejak 2002 untuk dihabisi. Dan diketahui bahwa setidaknya ada 2 kali percobaan pembunuhan terhadap Munir, namun selalu gagal. Percobaan pertama yaitu saat Munir dicoba untuk diracun di kantornya sendiri. Percobaan kedua yaitu dengan cara ditabrak. Dan pada percobaan ketiga inilah saat ia diracunin yang akhirnya menewaskan beliau. Untuk identitas orang yang memberikan keterangan ini disembunyikan demi alasan keamanan. Di sisi hukum, Polikarpus dijatuhi hukuman 20 tahun penjara namun dibebaskan bersyarat pada 2014 dan meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan COVID-19. Indra Setiawan dan pejabat negara Garuda lainnya juga sempat diproses hukum. Namun, aktor intelektual termasuk pejabat tinggi negara belum pernah dijatuhi hukum. Dan
ada upaya advokasi dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Komnas HAM, dan masyarakat sipil untuk terus mendorong dibukanya kembali kasus Munir ini. Adapun undang-undang yang dilanggar, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama pasal 9 yang menjamin hak untuk hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun undang-undang yang dilanggar yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengklasifikasikan pembunuhan sistematis terhadap warga sipil sebagai pelanggaran HAM berat. Karena kasus ini diduga melibatkan struktur negara termasuk Badan Intelijen Negara dan maskapai BUM, maka unsur sistematis dan terstruktur terpenuhi. Adapun alasan mengapa kasus pembunuhan Munir ini dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat, karena pembunuhan Munir memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana didefinisikan dalam hukum nasional dan internasional. Yang pertama, tindakan ini dilakukan secara sistematis dan terencana. Yang kedua, yaitu melibatkan aktor negara. Karena kasus ini diduga melibatkan struktur negara termasuk Badan Intelijen Negara dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia, maka unsur sistematis dan terstruktur tadi terpenuhi. Lalu yang ketiga yaitu menyerang penduduk sipil, khususnya aktivis HAM. Lalu yang keempat adalah penghilangan dan pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia merupakan bentuk serangan terhadap masyarakat sipil secara keseluruhan karena merusak prinsip keadilan, kebebasan berekspresi, dan keamanan sipil. Fakta bahwa negara belum menuntaskan kasus ini serta belum mengadili aktor intelektual di balik pembunuhan memperkuat asumsi bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat yang dibiarkan dalam impunitas. Hal ini menjadi presiden buruk bagi perlindungan terhadap aktivis dan demokrasi di Indonesia. Dari kasus pembunuhan Munir Said Thalib dapat kita simpulkan bahwa kasus ini adalah simbol pelanggaran HAM berat di era reformasi. Munir dibunuh karena keberaniannya membongkar kejahatan negara dan pembunuhannya direncanakan secara sistematis oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Meskipun ada proses hukum terhadap pelaku langsung, aktor intelektual di balik pembunuhan belum sepenuhnya diungkap atau dihukum. Pembunuhan Munir bukan sekedar kasus kriminal, melainkan pelanggaran HAM berat yang menandai kegagalan negara dalam melindungi para pejuang HAM. Baik, itu dia penyampaian materi dari saya tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia, khususnya kasus pembunuhan Munir. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penyebutan atau kata-kata